Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan Apotek Anugerah Sehat Kuniran. Semoga sahabat Anugerah Sehat dimanapun kalian berada dan sedang apa aja di sana, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, saya Dr. Damayanti. Saat ini, sore ini, saya tidak sendirian. Nanti saya akan didampingi dan ditemani oleh Dr. Gigi Betty. Ya, untuk bincang-bincang sehat pada sore hari ini, akan membawakan tema tentang menjaga kebersihan gigi dan mulut di masa pandemi. Ya, jadi kita tidak keluar dari pandemi karena memang saat ini kita masih dalam masa pandemi yang mungkin sudah agak membaik, di mana kasus saat ini sudah mulai turun ya. Sungguh bersyukur sekali. Ya. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Damayanti. Ya, oke. Ya, Dok. Ya, kita buka dulu ya, Dok ya. Oke. Sahabat Anugerah Sehat, di sini kita akan bersama dengan Dr. Betty. Beliau saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Suwondo, Pati, dan beliau alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Ya, saat ini beliau, Dr. Gigi Betty, juga praktek mandiri di Kuniran ya. Jadi untuk masyarakat Kuniran pasti tidak asing lagi ya dengan Dr. Betty. Ya. Sambil menunggu Dr. Betty untuk join bergabung ya, kita akan perkenalan lagi. Saat ini Apotek Anugerah Sehat sedang mengadakan program September Ceria ya, September Ceria yaitu hari pelanggan di mana silakan masyarakat Kuniran dan sekitarnya datang ke Apotek Kuniran ya, karena bulan September ini kami sedang ada acara Hari Pelanggan dan dengan ketentuan berlaku akan mendapatkan souvenir begitu ya. Silakan untuk berkunjung ke Apotek Anugerah Sehat Kuniran. Nah, untuk sore ini kita akan bincang-bincang sehat terkait dengan bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut, terutama di masa pandemi. Ya, silakan dokter, kita mulai ya dok untuk bincang-bincang sehat sore hari ini. Iya. Silakan dokter Betty. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Gigi Betty Afila Fajriani. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Damayanti ya. Saya praktek di Kuniran untuk mandirinya. Kalau di rumah sakitnya saya di RSUD Suwondo. Okay? Sebelum ada tanya jawab, saya akan membawakan sedikit materi ya dok ya. Nanti Ya. kita akan mulai. Setelah ini kita akan mulai tanya jawabnya ya dok. Ini kita kan di masa pandemi ya. Di masa pandemi ini mungkin banyak kasus-kasus yang orang-orang itu takut ke dokter gigi gitu dok. Jadi khawatir akan tertular COVID atau juga berkerumunan di antrian dokter gigi. Tapi nggak usah khawatir, kita tuh dari PDGI sendiri sudah memberi himbauan bahwa aman untuk melakukan perawatan gigi dan mulut ke dokter gigi karena kita sudah memakai APD level 3 dan juga diutamakan untuk janjian terlebih dahulu dok untuk ke dokter giginya sehingga tidak ada kerumunan di area tempat tubuh gitu dok. Jadi masalahnya gini dok, sekarang ini tuh banyak ya dok di masa pandemi yang mana orang-orang itu mentang-mentang pakai masker nih dok, nggak pernah keluar rumah jadi tidak menggosok giginya sehingga terjadi bengkak dan juga karies atau gigi berlubang gitu dok. Nah ini wajib bagi orang-orang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut
syaratnya minimal kita menggosok gigi dok 2 kali sehari sehingga mulut kita itu bersih dan kita terhindar dari karies itu. Bahkan Indonesia itu punya target dok 2030 Indonesia bebas dari karies atau dari gigi berlubang gitu. Gitu dok. Ya, oke. Dokter, ini ada beberapa yang sudah masuk untuk pertanyaannya, dok. Ya, Iya. nanti sambil kita tunggu yang lain untuk join. Begini, dok, ini kan masih terngiang untuk COVID ya, dok ya. Iya. Apakah COVID itu bisa menular melalui gigi berlubang ya, dok? Begitu. Untuk gigi berlubangnya menularkan COVID gitu maksudnya dok? Ya, mungkin Oh, sebagai sumber masuknya COVID atau sumber penularan COVID begitu, dok. oh tidak dok. Jadi untuk COVID sendiri itu kan virus yang mana kita tertular dari area-area yang di dalam tubuh kita seperti hidung dan juga mulut. Bukan dari gigi berlubangnya itu sendiri. Mungkin dari kita membuka mulut, kita dari droplet orang yang terinfeksi COVID itu baru bisa dok gitu. Oke. Ya. Eh, ya, dok, tadi kan dokter menyampaikan bahwa 2030 itu target adalah bebas dari karies atau gigi berlubang ya, dok ya. Itu berarti target secara dunia atau Ya. secara internasional ya, dok ya, untuk tahun 2030. Nah, yang ingin kami tanyakan, dok, itu bagaimana ya, dok, supaya kita itu terhindar dari gigi berlubang? Ya, kebanyakan memang pasien-pasien kami datang juga mengeluh karena gigi berlubang, ya. Bahkan anak-anak juga, ya, tidak hanya dewasa atau tua, tetapi anak-anak juga sering didapatkan dengan kasus gigi berlubang. Ya, mohon pencerahannya, dok. Baik, jadi gini dok, untuk pembentukan giginya itu kan dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan itu kita untuk ibu hamilnya juga harus sudah mempersiapkan agar benih-benih gigi nanti ketika anaknya tumbuh juga sehat, ya dok ya. Jadi tetap konsumsi vitamin ketika dia hamil, kemudian mulai dari awal kita tumbuh gigi di usia 6 bulan itu kita sudah bisa membersihkan, bisa dengan kasa basah kita bersihkan aja di gigi-gigi tersebut yang sudah tumbuh dan juga di lidahnya. Biasanya dok kalau anak kecil itu sehabis minum ASI itu kan ada bercak putih-putih di lidahnya, itu kita bersihkan aja. Nah, kalau itu tidak dibersihkan, itu bisa merusak giginya. Terjadi penumpukan dan giginya bisa berlubang gitu. Dan kalau benih dari kecilnya sudah bagus, insya Allah nanti dewasanya giginya juga bebas dari karies gitu dong. Oke. Ya, berarti untuk menghindar dari gigi berlubang ini ya, dok, itu memang harus dimulai dari kecil ya, dok ya. Bahkan dari masa kehamilan juga harus diperhatikan tentang asupan vitamin yang terkait dengan kesehatan gigi, begitu ya, dok. Terus tadi kayak menarik ya, dok ya. Memang kalau anak-anak itu seringkali banyak sisa susu ya yang di lidahnya, ya ada putih-putih ngumpul seperti itu ya, dok ya. Kadang biasanya ini orang orang tua itu banyak sekali yang mengabaikan, ya, dipikirnya itu nanti hilang sendiri Iya. ya. Nah, dok, kira-kira, dok, untuk plak ya, dok ya, itu ya mungkin yang Ya. disebut dengan plak yang di lidah itu, kemungkinan untuk terjadinya gigi berlubang itu berapa persen, dok? Halo, dok. Ya, ya, sambil mohon maaf, sahabat Anugerah Sehat, mungkin ada kendala di jaringan. Ini Dokter Betty agak tersendat ini jaringannya. Ya, oke, sebentar ya. Kita panggil lagi Dokter Betty.
bincang-bincang sehat sore hari ini ya, bisa sambil melakukan aktivitas di rumah, sambil mendengarkan siaran dari Apotek Anugerah Sehat Kuniran bersama kami di sini. Ya, ya, halo dokter. Ya, tadi sangat menarik sekali yang disampaikan Dokter Betty, yaitu pada tahun 2030 secara internasional menargetkan bebas dari gigi berlubang. Nah, di sini akan dijelaskan trik-trik bagaimana kita menghindar dari gigi berlubang, terutama bagi anak-anak ya. Anak-anak ini bagaimana supaya giginya ini tetap sehat dan tidak berlubang. Nah, iya. Maaf dok, HP saya tiba-tiba mati ini dok. Oh, ya, enggak apa-apa dok. Ya, eh, santai dok. Ya Ini kan gimana dok? sore hari ya, bintang-bintang sehatnya juga santai ya dok ya. Kita lanjut lagi ya dok. Tadi kan terkait Oke. tentang plak. Ya, halo Oke. dok. Ya halo dok. Ya, tentang plak di lidah Oke. anak-anak tadi dok, bekas susu, itu kira-kira berapa persentasenya dok sampai menyebabkan gigi berlubang? Dan bagaimana tipsnya supaya cara membersihkan plak tersebut eh, supaya tidak jatuh ke gigi berlubang, gitu. Baik dok. Jadi untuk presentasinya sendiri ya dok ya, untuk bayi itu biasanya 50% kalau dia sudah terjadi penumpukan plak di dalam lidahnya itu, dia bisa mengakibatkan giginya juga ikut rusak dok. Nah cara-caranya yang saya tadi sebutkan ya dok, cukup pakai kasa aja di telunjuk jari ibunya, kemudian kita basuh dengan gunakan air hangat atau air biasa adem aja gitu, air matang ya dok ya. Kemudian kita usapkan nih dok di area lidahnya dan juga jangan lupa di area giginya yang sudah tumbuh tersebut. Gitu. Kalau dia udah MPASI dok, kalau dia udah MPASI bisa dibilas dengan air putih. Jadi setelah dia minum susu atau ASI, dia langsung dikasihkan minum air putih. Itu juga ada self cleansing untuk membersihkan gigi dan juga lidahnya tersebut dok. Gitu. Ya. Eh, Kadang kalau anak-anak itu agak rewel ya dok ya untuk Iya. membersihkan terus lagi. Ya, halo dok. Oke. Ya, ya, untuk anak-anak ini agak susah ya dok untuk membersihkan plak giginya. Halo Ya, dok. Putus-putus ya, dokter. oke dok. Ya, dok, kadang untuk anak-anak ini memang agak sulit ya dok untuk membersihkan giginya ya dok, mesti agak rewel ya Ya. ketika kita bersihkan giginya. Nah, kira-kira dok, untuk membersihkan gigi itu sebaiknya tuh kalau dewasa itu mungkin sehari 2 kali ya dok ya, Minimal dua pagi sama kali ya sore dok ya. ya. Mungkin kalau anak-anak itu agak sering ya, mungkin untuk baby ya, Iya. baby atau ini lebih sering ya dok ya. Iya dok, betul dok. Diutamakan setelah nyusu atau dia setelah makan gitu dok. Baru kita bersihkan. Kalau dia sudah mulai tumbuh gigi dengan sempurna, bisa dibiasakan. Kadang kan usia 3 sampai 4 tahun itu udah bisa diajarkan materi-materi seperti, ayo kita bareng-bareng yuk dicontohin sama mama untuk menggosok giginya, berkumur, seperti itu. Hmm, ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, dokter. Iya dok. Eh, Kita itu kan sering meminta untuk anak-anak gosok gigi, ya sering-sering gosok gigi. Nah, tapi ini katanya kalau sering-sering gosok gigi ya untuk dewasa begitu akan merusak 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 gigi. Ini yang betul yang mana ya dok ya? Gitu. Baik, jadi gini dok, untuk minimal pembersihan gigi dewasa itu 2 kali sehari, yaitu di Jaringannya nih jelek apa saya?
halo dok. Ya, ya agak tersendat-sendat dok. Ya, ya kita tunggu dulu ya sahabat Anugerah Sehat. Ini sedikit ada kendala di jaringan lagi. Ya, kita tunggu penjelasan dari Dokter Betty. Apakah keseringan untuk sikat gigi itu juga tidak baik, begitu ya? Karena banyak yang menyampaikan, ya, halo dok, ya, halo dok, sudah dengar dok? Sudah masuk? Ya, ya, masih putus-putus. Ya, mohon sabar dulu ya, sahabat Anugerah Sehat. Ini memang baru perdana kami eh, berdampingan dengan Dokter Betty, ya. Halo dok. Halo dok, Iya, sudah dok, sudah dapat tempat bisa masuk yang ya PW dok dok? suara saya? Sudah jelas dokter. Baik-baik dok. Oke, sampai mana tadi dok? Mm-mm. Maaf dok. Ya, tadi ada yang menanyakan dok, apa betul kalau keseringan sikat gigi itu malah membuat gigi kita tuh rusak, begitu dok? Kalau misalnya iya, kenapa kok keseringan sikat gigi itu kok malah gigi menjadi rusak, begitu? Baik dok. Jadi yang tadi saya katakan ya dok ya, untuk keseringan menggosok gigi itu tidak membuat gigi rusak, tapi cara menyikat gigi yang salah dok. Kadang itu Oh. gini dok, kalau orang dewasa itu dia keras dok untuk menyikat giginya. Jadi dia kayak gerakannya terlalu keras. Dia beranggapan bahwa gerakan yang terlalu keras itu akan membersihkan seluruh bagian. Ternyata tidak seperti itu. Yang benar adalah gerakan yang membulat di seluruh permukaan gigi. Kemudian bagian atas kita gosok seperti biasa, kanan kiri, terus bawah. Dan juga berkumur seperti biasa. Seperti itu dok. Oke. Ya, berarti misalnya untuk gosok gigi dewasa atau anak itu pagi ya, pagi saat mandi pagi, mandi sore, sama mau tidur malam ya dok ya, masih berarti Ya, 3 kali ya dok ya, mas tidak masalah nih dok. tidak Bukan dari bukan karena sikat giginya keseringan, tapi caranya ya dok ya, yang mungkin lebih caranya. diperhatikan lagi. Oke, ya. Ya. Terima kasih dok. Monggo dokter kalau akan menyampaikan apa namanya tips-tips menjaga kebersihan gigi dok, silakan. Baik, untuk tips-tipsnya, selama pandemi ini kan kita itu jarang sekali untuk keluar rumah. Jadi tidak beranggapan bahwa jarang keluar rumah itu kita tidak membersihkan gigi dan mulut kita. Karena kita itu tetap beraktivitas seperti biasa, apalagi untuk mencegah karies atau gigi berlubang, kita lebih sering menggunakan gosok gigi yang mengandung fluoride ya dok ya. Mengandung fluoride itu fungsinya untuk mencegah adanya gigi berlubang dan juga untuk memperkuat gigi atau permukaan gigi sehingga dia tidak tidak mudah untuk dirusak oleh bakteri jahat di rongga mulutnya gitu dok. Kemudian untuk tips-tips yang lainnya adalah kita rajin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mengecek dok. Jadi kadang kan kita tidak sadar dok bahwa gigi kita tuh ternyata ada gigi yang berlubang, cuman sedikit dan tidak dirasa gitu. Kita kebanyakan sih sudah ke dokter gigi ketika dia itu giginya udah sakit parah, lubang besar dan bengkak, itu baru ke dokter gigi gitu. Itu yang mengakibatkan penanganannya juga lebih lama, biaya perawatannya juga lebih mahal seperti itu. Kemudian masalah-masalah yang lain seperti karang gigi dok, ini juga banyak di masyarakat bahwa karang gigi itu sering diabaikan dok. Padahal karang gigi ini juga dapat merusak gigi kita.
Ya, putus. Halo dok, ya, ya kita tunggu dulu. Ada kendala di jaringan lagi, ya. Sahabat Anugerah Sehat, silakan yang akan menyampaikan pertanyaan terkait dengan kesehatan gigi, silakan untuk menulis ya. Untuk acara pada hari ini, bagi penanya yang 3 penanya yang terbaik menurut panitia nanti, memang ada persyaratan dan ketentuan sendiri. Nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan souvenir dari Apotek Anugerah Sehat Kuniran, ya. Sambil menunggu Dokter Betty untuk kembali bergabung, silakan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau seputar kesehatan gigi lainnya, ya. Di mana di masa pandemi ini, selain kita harus prokes ya, kita juga harus menjaga kesehatan gigi ya, karena sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati katanya ya. 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 Sepertinya audiennya sudah banyak sekali dan kita sudah punya tabungan pertanyaan banyak nih. Oke, bergabung ya. Ya. Ya, kami infokan untuk di Apotek Anugerah Sehat nanti kita akan bekerja sama dengan Dokter Gigi Betty ya. Pasien atau yang datang di Apotek Anugerah Sehat nanti bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah terkait konsultasi gigi begitu, karena Dokter Betty juga praktek mandiri di Kuniran ya, sangat dekat lokasinya dengan Apotek Anugerah Sehat Kuniran. Ya. Dia meminta apa ini? Dokter Betty mungkin. Oke, sebentar ya. Oke. Ternyata ada kendala di Dokter Betty. Bisa kita tunggu sebentar ya untuk sahabat Anugerah Sehat. Mohon maaf. Bergabung nih. Coba ya. Oh ya, bukan. iPhone apa ini terlalu canggih. Ya. Oke, sambil kita menunggu Dokter Betty, ya, menjaga kesehatan gigi ini sangat diperlukan ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi? Salah satunya yaitu harus kontrol ke dokter gigi sebelum ada keluhan ya. Sebelum ada keluhan kita check up gigi minimal tadi kalau tidak salah dengar adalah 3 bulan sekali untuk check up ke dokter gigi ya. Karena apa? Terkadang kita punya karang gigi ya, kita tidak merasakan keluhan. Nah, ketika kita ke dokter gigi nanti kita
dokter gigi akan melihat, oh karang giginya ini sudah derajat 1, 2, 3 dan harus segera dibersihkan ya. Nah, kenapa kita harus care dengan karang gigi? Karena karang gigi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan gigi atau salah satu faktor penyebab dari gigi berlubang ya. Oke. Ya, kita panggil Dokter Betty lagi ya. Semoga bisa. Ya. Ini sudah banyak pertanyaan ya. Oke. Maaf ya. Halo, Dok. Maaf. Ya, HP tiba-tiba mati, oke. Dok. Ya, nggak apa-apa dokter. Tadi saya sampaikan untuk check up ke dokter gigi tadi baiknya berapa bulan dokter? 6 Tiga bulan bulan? sekarang. Oh, 6 bulan. Oh ya, mohon maaf sahabat Anugerah Sehat untuk check up atau medical check up ke dokter gigi ini sebelum gigi ada keluhan sakit, sebaiknya 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi. Dan di masa pandemi ini kita juga jangan takut ya untuk tetap konsultasi ke dokter gigi karena di pelayanan dokter gigi juga sudah dilakukan protokol kesehatan secara ketat begitu. Ya, oke. Eh, ini ada pertanyaan, Dok. Dok. Ada Iya. pertanyaan. Nah, cara mengatasi lidah kuning bagaimana, Dok? Apa harus menggunakan pasta gigi saat membersihkan lidah? Ini dari Ines Serisna, ya, dari Ibu Ines. Begitu. Yang Bagaimana cara mengatasi lidah kuning, Dok? lidah kuning ya, Dok? Ya. Lidah kuning itu biasanya dia ada penyakit sistemik atau penyakit bawaan lainnya, Dok. Jadi kalau kuning, tergantung kita harus cek dulu ke dokter gigi ya. Kuningnya itu karena sisa makanan atau pewarna makanan yang kita konsumsi atau penyakit lain, Dok. Gitu. Oke. Ya. Oke, untuk lidah kuning sudah terjawab untuk pertanyaannya ya. Harus tetap cek dulu, kontrol dulu ke dokter gigi apakah itu betul hanya sisa makanan yang bisa dibersihkan sendiri atau ada penyakit yang lain seperti penyakit kuning ya, hepatitis itu juga bisa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Atik Anum ya. Izin bertanya, Dok. Anak saya umur 1 tahun, dia membiasakan sikat gigi tanpa berkumur. Apakah berbahaya pasta gigi yang tertinggal di gigi meskipun tidak mengandung deterjen? Terima kasih. Baik. Untuk anak umur 1 tahun ya. Untuk anak umur Ya, 1 tahun itu kita sebagai seorang ibu harus ya. mendampingi ya. Apakah dari segi pasta giginya tersebut mengandung fluoride atau memang khusus untuk anak-anak yang tidak menggunakan deterjen itu aman untuk tertelan ya. Cuman kita juga harus memperhatikan untuk anak umur 1 tahun itu kita hanya diperbolehkan untuk menggunakan pasta gigi itu sebatas 1 biji jagung, Dok. Jadi kecil sekali gitu, Dok. Sehingga anak-anak itu tidak mudah untuk, kan kadang rasanya tuh manis ya, Dok, malah suka untuk dimakanin gitu, Dok, ditelan gitu. Jadi batasnya cuma 1 biji jagung aja, Dok, dan itu aman. Oke, Itu iya. Vika. Ya, terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya, ini Dok ada pertanyaan lagi dari Ibu Cenvi. Cenvi ini apa bedanya apabila kita gosok gigi saja dibanding gosok gigi yang dilanjutkan dengan penggunaan obat kumur? Nah, Baik. ini ada yang menanyakan tentang obat kumur, Dok. Seberapa Baik. efektifkah menjaga kesehatan gigi? Baik, obat kumur itu direkomendasikan untuk orang-orang yang dewasa ya. Kalau anak-anak tidak direkomendasikan karena kadang itu ada mins dan juga ada kandungan alkohol sedikit ya. Jadi untuk lebih efektif itu untuk penyempurna, Dok. Sebenarnya kalau menggunakan pasta gigi dan berkumur dengan air biasa sudah efektif, namun bisa disempurnakan dengan obat kumur tersebut, Dok.
gitu. Asalkan dia nggak alergi ya dok ya. Kadang kan ada beberapa Hmm. kasus orang-orang itu alergi terhadap obat kumur, dia merasa panas atau seperti rasa terbakar gitu dok. Itu ada ini seperti itu. Oke, ya. Ya, terima kasih. Berarti memang untuk anak-anak tidak disarankan untuk memakai obat kumur ya, Dok ya. Obat Iya kumur dok, hanya untuk pelengkap saja. baik dok. Iya, betul. Iya. Ini ya, ada pertanyaan lagi, Dokter. Baik, Dari Andri Bayu, ya. ya. Tanya Dokter Baby, untuk anak cara supaya agar si kecil di ngempeng terus saat tidur agar gigi anak tidak karies. Oh, Hmm, maksudnya mungkin anaknya ini ngempeng terus, Dok. Itu terus gimana caranya menghindari dari karies? baik, memang betul sekali untuk anak ngempeng sampai dia tuh tertidur itu berbahaya sekali dok efeknya gitu. Itu kan merusak gigi anaknya ya. Untuk cara penanganannya, kita mulai dari usia 6 bulan ya, diusahakan jangan menggunakan dot. Kalau udah terlanjur, kita kalau saya pribadi sih dengan cara menghipnotis anak ketika dia tidur di alam bawah sadarnya, kita bisikan ke anaknya gitu. Ayo dotnya dilepas dulu yuk gitu. Atau di usia 9 bulan udah diajarkan menggunakan gelas dok. Menggunakan gelas ya Pak ya. Menggunakan gelas itu gelas juga macam-macam, ada yang awalnya menggunakan sedotan, kemudian sedotan yang lebih besar lagi gitu, kemudian gelas-gelas yang seperti biasa, gelas gelas dengan cangkir cangkir yang ada pegangannya gitu. Itu caranya biar dia tidak tergantung sama empeng ya, kasihan soalnya kalau empeng terus giginya nanti rusak Hmm, ya, ya. oke, ya Dok. Terima kasih Dok. Ya, untuk penanya berikutnya, untuk pemilihan pasta gigi ini dari Ibu Rinda, seperti apa? Apakah harus yang mengandung zat tertentu yang bisa melindungi gigi atau bisa membantu membunuh bakteri atau virus yang ada di mulut? Ya, bagaimana cara memilih pasta gigi yang baik, Dok? Pasta gigi yang baik itu tidak mengandung deterjen dok. Ciri-cirinya adalah kalau dia busanya banyak, itu mengandung deterjen yang lebih banyak, dok. Jadi kadang ada kan dok pasta gigi yang dia itu busanya malah sedikit, itu malah bagus, dok. Gitu. Hmm, ya, Itu yang lebih efektif eh, kita gunakan. iya. Berarti yang tidak mengandung deterjen gitu ya, Dok ya, yang baik ya. Ya, yang sedikit mengandung deterjen, dok. Apakah semua pasta gigi itu pasti ada deterjennya, Dok? Gimana, dok? Apakah semua pasta gigi itu pasti ada deterjennya? Ada yang enggak sama sekali ada. Ada yang enggak ya, Dok ya? Oke. Ya, Ada. nanti kita Gitu. cari sendiri ya, Dok ya. Nggak boleh menyebut merek ya, Dok ya. Oke. Tidak Nah, disebut, ini, Dok. sorry ya, dok. Ya, dari Ibu Dini, Dok. Apakah obat kumur Ya. bisa membantu menjaga atau mentreatment mulut gigi yang bermasalah, Dok? Terus pilihan obat kumur itu seperti apa yang disarankan? Ya, baik. Obat kumur sendiri itu kan tadi pelengkap ya, Bu ya. Pelengkap itu memang dia bisa efektif untuk masalah gigi. Contohnya itu, maaf, bau mulut gitu. Dia bisa menyegarkan bau mulut, dia juga ada kandungan untuk membersihkan gitu. Membersihkan artinya itu dia membilas ya, Dok ya. Membilas sisa-sisa sikat gigi kita gitu sehingga lebih bersih ya, bersih dan lebih efektif gitu. Oke, berarti untuk obat kumur itu sebetulnya hanya pelengkap dan tidak ada pilihan sendiri ya, Dok ya. Dan obat Ya, kumur itu tidak menyembuhkan sakit gigi ya, Dok ya. tidak. Ya, oke, berarti jangan termakan dengan iklan ya, Dok ya. Ya, Ya, oke, kita scroll lagi, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Marlinda ya. Sore, Dok, mau tanya gimana cara mengatasi ngilu pada gigi? Ya.
Ngilu pada gigi. Kita klasifikasikan terlebih dahulu ya ngilunya karena apa gitu. Kalau karena gigi berlubang atau karies, segera ditambal gitu ke dokter gigi agar dia tuh tidak menimbulkan masalah yang semakin besar. Contohnya seperti bengkak, terus sampai senut-senutan seperti itu. Gitu caranya. Oke, ya. Berarti kalau ditemukan kasus ngilu ya, ada pasien dengan keluhan ngilu, sebaiknya tidak diobati sendiri, nggih dok. Harus Oke. segera ke dokter gigi supaya nanti dicari penyebabnya. Apakah ada gigi berlubang atau ada kelainan gigi yang lain? Karena kalau cuma minum obat anti nyeri ini juga sangat berbahaya ya dok. Saya tambahkan sangat berbahaya terkait dengan sistem pencernaan, terutama dengan lambung ya. Kalau kita sering mengonsumsi obat anti nyeri ya. Makanya jika ada keluhan gigi segeralah kontrol atau konsultasi ke dokter gigi ya. Dokter gigi PT siap melayani Anda. Ya, Ya, siap, Dok. ini untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Ya, Sore, Dok, dari Ibu Dewi ya, mau tanya tentang behel gigi ya, behel gigi oke. atau kawat gigi mungkin ya, Dok ya. Biasanya Iya. kalau mau behel giginya dirapikan dulu dengan mencabut gigi terlebih dahulu. Apakah tindakan tersebut berpengaruh ke sistem saraf enggak ya, Dok? Nah, ini ada, saya tambahkan, Dok, misalnya untuk kawat gigi itu biasanya di usia berapa ya dok mulai bisa giginya itu dibehel kayak gitu? Makasih. Baik, untuk efektif untuk perawatan behel itu di usia di mana gigi gigi permanen kita udah tumbuh sempurna, Dok. Di usia Hmm, 14-15 tahun ketika gigi permanen udah tumbuh, kita kan sudah tahu nih, Dok, arah giginya kemana, berantakannya di sebelah mana, itu baru kita bisa menentukan dengan menggunakan behel. Kadang kalau anak-anak kita karena giginya masih bercampur ya besar kecil tumpuk-tumpuk itu udah biasa, Dok, gitu. hmm. Ya, berarti mulai usia 14 tahun ya dok ya, itu Ya, bisa kita rapikan giginya dengan behel atau dengan kawat gigi begitu ya dok. iya, Terus Dok. tidak berpengaruh ke sistem saraf ya dok. Tidak sama sekali tidak. Hmm, ya. Eh, ya. Lidah kuning sudah. Oke. Kalau ini ada pertanyaan yang bagus lagi, Dok, sangat menarik. Kalau ibu hamil ya dengan keluhan sakit gigi, itu bahaya enggak ya, Dok? Apakah ibu hamil ini harus kontrol juga ke dokter gigi? Begitu. Baik, untuk ibu hamil semua tindakan kedokteran gigi yang aman itu di trimester kedua ya, Ibu. Jadi untuk trimester pertama itu berbahaya, di trimester ketiga pun berbahaya gitu. Untuk segala tindakan yang berkaitan dengan ibu hamil diusahakan itu 4 bulan ke atas berarti. 4 bulan ke atas sebelum 7 bulan itu masih aman gitu. Bulan sebelum 7, berarti 4 sampai 7 bulan ya, Dok, Ya, untuk tindakan ke dokter gigi. Cuman untuk misalnya ada keluhan gigi, dipastikan tetap harus ke dokter gigi nggak, Dok? oke, betul sekali. Iya. Oke. Mana ya? Oke. Apakah ini dari Bunda Sri Utami, Dok? Ada pertanyaan. Apakah sikat gigi yang tidak teratur bisa menyebabkan karies, Dok? Iya, sangat bisa, Bu. Sikat gigi yang teratur aja kadang kalau kita dari ada keturunan yang banyak kariesnya, bisa juga kita berlubang giginya, apalagi tidak teratur, semakin bisa menjadi faktor penyebabnya gigi berlubang gitu. Oke, ya. Ini apa ya? Oke. Ini ada pertanyaan cara mengatasi gigi berlubang di era pandemi selain ditambal. Untuk caranya ya, untuk masa pandemi ini yang saya fokuskan adalah pencegahannya. Jadi kalau dia udah berlubang, tetap langsung dibawa ke dokter gigi gitu.
Jadi Oke. nggak ada cara lain untuk nambal sendiri itu tidak bisa karena harus dokter gigi yang menangani. Gitu. Iya. Ini sudah ya. Ya. Adakah makanan dan minuman ini tadi dari Ibu Renis ya? Sebentar dok, kita scroll lagi. Makanan dan minuman yang dipilih supaya gigi kita itu tidak mudah sakit mungkin ini sebentar dok. Mana ya tadi Renis? Nah, ada jenis makanan atau minuman yang harus dihindari dok agar kondisi gigi dan mulut tetap baik-baik saja. Baik. Untuk makanan yang harus dihindari itu kita tidak diperkenankan untuk banyak-banyak makan yang mengandung gula atau manis ya dok ya. Itu karena dia itu kariogenik atau sumber makanan dari bakteri untuk penyebab gigi berlubangnya itu. Jadi bukan tidak boleh sama sekali untuk mengkonsumsi gula-gulaan, tapi dibatasi gitu. Tidak boleh berlebihan gitu, dan juga minum-minuman bersoda ini juga berbahaya sekali untuk kesehatan gigi dok gitu. Oke. Ya, oke. Ya dok, berarti minum minuman dan makanan yang manis itu ya dok ya, sebaiknya dibatasi ya supaya terhindar dari gigi berlubang atau karies, dan juga mungkin setelah makan dan minum minuman manis itu segeralah sikat gigi, gosok Sikat gigi, gigi. begitu ya dok. Iya betul sekali dok. Ya. Ini ada pertanyaan tentang ibu hamil dok. Kalau ibu hamil itu mengeluh sakit gigi, oh sama mungkin ini dok, apakah itu sebabnya dan bagaimana penanganannya? Apakah bahaya untuk janin kalau sering minum obat sakit gigi? Oke. Ya mungkin yang ini disampaikan untuk obat sakit gigi dok, untuk ibu hamil pilihan pertama yang bisa dipakai dok, mungkin ini bisa dibantu dok. Ya, kalau tadi kan untuk tindakan giginya mungkin di trimester antara 4 bulan sampai 7 bulan ya dok yang aman untuk tindakan gitu. Cuman di sini ditanyakan obat anti nyeri untuk ibu hamil yang baik itu apa dok, yang aman? Yang aman kita gunakan obat anti nyeri yang paling aman itu paracetamol dok. Itu tidak efeknya juga tidak terlalu besar untuk kesehatan kandungan dan juga janinnya gitu dok. Kalau obat-obat yang lain seperti antibiotik itu sebaiknya jangan dulu. Ya, berarti pilihan pertama yang untuk ibu hamil jika ada sakit gigi sebaiknya sedia paracetamol ya, karena itu aman untuk janin dan efeknya tidak begitu nih dok. Ya, oke. Ya. Ya, silakan dok. Mungkin dokter ada beberapa materi yang mau disampaikan lagi terkait menjaga kesehatan gigi dan mulut, mungkin untuk menghindari dari sariawan dok. Bisa dijelaskan dok? Baik, untuk kasus sariawan ini juga sangat sering terjadi karena kita sehari-hari untuk keluar rumah, ya kan kita memakai masker. Nah, itu terjadi mulut kering kadang ya. Kadang mulut kering karena jarang minum air putih, terus kondisinya juga panas, lembab, itu mengakibatkan sariawan ya dok. Sering terjadi sariawan, apalagi kalau kita tergigit gitu, bisa menyebabkan sariawan tersebut. Nah, untuk menghindari sariawan, kita juga walaupun beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker, kita tetap minum air putih. Ya, minum air putih, kemudian tetap menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan cara menggosok gigi, kemudian juga kita mengkonsumsi makanan yang sehat ya dok ya, seperti nasi sayur, ikan protein, daging-dagingan, kemudian ditambahin susu dan juga air putih serta buah-buahan gitu. Oke. Ya, iya dok. Sejauh ini memang kasus sariawan cukup banyak dok ya, terutama untuk kasus sariawan cukup banyak ya dok ya saat ini.
Eh, Iya, mungkin ya karena kurang kurang apa minum air putih gitu ya dok ya. Terus karena suasana mulutnya kering begitu ya dok. iya Oke. betul sekali. Eh, ini ada pertanyaan lagi dok dari Bunda Sri Utami. Ya, gigi yang berlubang sudah ditambal sampai berapa lama kekuatannya? Apa perlu diganti tambalannya? Oh ya dok, maaf untuk Dokter Betty ini juga melayani tambal gigi ya dok ya? Bisa ya dok? Baik. Iya, Dok, Iya. bisa sekali Terus dokter. untuk apa behel atau kawat gigi juga bisa dok? Iya, bisa Dok, melayani Oke, juga. ya berarti untuk masyarakat Kuniran ya dan sahabat Anugerah Sehat lainnya, jika pengen konsultasi terkait behel atau kawat gigi ya atau ingin mengganti tambalannya yang lepas, bisa segera konsultasi dengan Dokter Betty. Ya, ini dok silahkan dok dijawab dulu dok untuk Baik, Dok. pertanyaan. uh, Untuk bahan tambal itu kita juga tergantung dari lubang giginya. Kadang semakin dia lebar, bahan tambal tersebut semakin tidak awet karena tidak ada istilahnya, tidak ada pegangan untuk dia menetap di situ gitu. Kalau lubangnya kecil ditambal dengan bahan sewarna dengan gigi atau dengan putih, kan ada bahan tambal yang putih dan juga ada yang pakai yang hitam itu, yang amalgam itu. Kalau yang bahan putih itu ketahanannya sekitar 3 sampai 5 tahun, Dok, tergantung kasusnya. Balik lagi kita tergantung kasusnya, Dok. Sedangkan yang tambalan hitam itu lebih lama namun estetiknya kurang atau keindahannya kurang ya, karena dia tidak sewarna dengan gigi gitu. Jadi kalau merasa udah punya tambalan tapi dia dirasa kok sering lepas gitu, segera ke dokter gigi untuk ditambal kembali gitu. hmm. Oke, berarti tadi yang tambalannya yang bagus tadi pakainya yang apa dok? Maaf. Yang sewarna dengan gigi sebenarnya dok, yang Oh, estetiknya sewarna kurang. dengan gigi itu sampai 5 tahun ya dok ya awet ya? Ya, ya, Oke, ya Pak. Tentunya biayanya lebih lebih mahal ya dok pastinya karena lebih iya awet. Oke, betul. iya. Di tempat praktik dokter ada ya dok untuk Ada dok, tambal gigi yang sewarna begitu? iya ada dokter. Iya. Oke, iya baik dok. Eh, Sebentar dok, kita cari lagi untuk penanya. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, dok, dokter bisa menyampaikan hal-hal penting tentang kesehatan gigi di masa pandemi ini, dok. Baik dok. Sepertinya sudah saya sampaikan tadi ya dok, untuk masalah-masalahnya juga seputar gigi berlubang, kemudian bau mulut, karang gigi, kemudian ada sariawan tadi tambahannya ya. Nah, di masa-masa pandemi seperti ini, kadang itu orang juga merasa tidak penting untuk menjaga kesehatan gigi karena ditutupi ya, karena ditutupi. Tapi jangan salah, karena mulut itu adalah gerbang masuk ya, gerbang masuk dari segala makanan. Jadi kalau giginya atau mulutnya juga ada yang nggak benar, itu juga bisa mengganggu pencernaan dan juga organ-organ penting lainnya di dalam tubuh kita. Seperti itu. Udah, saya rasa cukup itu aja dokter yang saya sampaikan. Oke. Iya, oke, Dokter Betty, terima kasih sekali atas semua penjelasannya. Dokter sudah menjelaskan sangat rinci dan detail terkait bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ya dok ya, terutama bagaimana supaya terhindar dari 4 macam masalah gigi yang sering terjadi di pandemi, yaitu gigi berlubang, bau mulut, karang gigi, dan sariawan. Dan yang penting lagi, info terpenting yaitu di tahun 2030 dari Perhimpunan Dokter Gigi menargetkan bebas dari gigi berlubang ya tahun 2030. Ya, semoga seluruh masyarakat Indonesia dan semuanya mendukung uh, program untuk bebas dari gigi berlubang di tahun 2030. Ya, baiklah karena terbatasnya waktu dan juga sudah
banyak penjelasan yang disampaikan oleh Dokter Betty. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Dokter Betty sehat selalu dan nanti semakin dikenal di masyarakat Kuniran ya dok. Nanti kita berkolaborasi karena banyak sekali kasus-kasus gigi juga di tempat kami. Nanti kami arahkan ke tempat dokter. Begitu nih dokter. Terima kasih Dokter Damayanti. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika dalam mendampingi dokter ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga bincang-bincang sehat pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat Kuniran dan sekitarnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Dok, ya foto dulu dok. Oh iya, oke. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih dok. Terima kasih sekali Dokter Damayanti. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Baik dok. Ya, sampai ketemu lagi untuk sahabat Anugerah Sehat yang tetap setia mengikuti acara bincang-bincang sehat pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan minggu depan. Terima kasih.